sofa? Ya, Bu. Tidak ada? Hadir. Nggak ada? Oke. Novi Maulana Sofa ini cowok atau cewek? Cewek, Bu. Ini ada. Oh, cewek. Oke, panggilannya siapa? Novi. Ya, Novi. Siapa? Mbak Novi, panggilannya siapa? Novi. Novi, oke. Maulana, nama keluarga marga ini kayaknya. Kemudian Anur Rahmat Ilahi, cowok nih. Hadir Bu, hadir. Anur, oke, itu Anur. Nama saya DI. Kemudian Ainur Rofiki, Ainur Rofik. Ainur Rofik mana? Masih apa? Oh, ini memang namanya Ainur Rofik, bukan Ainur Rofiki ya? Ainur Rofik. Oke. Ini orang tuanya ini sekali ya, pakai VYK, Ainur Rofik. Siti Susanti. Hadir Bu. Siti. Gelap sekali Mbak, saya nggak ini. Mungkin bisa mencari cahaya. Iya, saya biar nanti di jalan biar saya, oh ini namanya Mbak Susanti. Oke, Susanti sudah pulang dari Malaysia ya? Susanti. Panggilannya siapa? Susanti. Santi Bu. Santi, oke. Udah lulus ini dari Tadika Mesra kayaknya ya. Rizanur. Mana Rizanur? Hadir Bu. Mbak boleh di on cam dulu? Biar saya tahu. Oke, ini panggilannya siapa Mbak Riza? Riza. Oke, Riza. Oke, terima kasih Wahyu Arsalsia. Hadir Bu. Arsalsya atau Arsalsia panggilannya? Wahyu Bu. Enggak. Ini namanya ini apa bacaannya gimana nih? Arsalsya atau Arsalsia? Arsalsya. Oh, Arsalsya. Mana ini wajahnya? Kok nggak kelihatan? Oke, Wahyu. Panggilannya Wahyu ya? Oke. Iya. Serly. Mana Serly? Hadir Bu. Oke. Ini kalian bisa jadi di meja atau di mana begitu? Serly, panggilannya Serly, Mbak Serly. Oke. Jangan terlalu jujur ya wajahnya. Nggak jelas nih. Masa kalian begini, saya kan nggak kelihatan. Oke. Lutfi, simple. Hadir Bu, Mana Lutfi? hadir. Wajahnya ke atas Lut. Saya nggak kelihatan ini. Masa kepalanya begini saja? Oke, terima kasih Lutfi. Dini mana Dini? Mbak Dini. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Diana Amelia, mana Diana? Nggak ada nih. Belum ya? Belum masuk. Yusrin? Mana Yusrin? Yusrin Farah. Oke, panggilannya siapa Mbak? Farah. Oke, Mbak Farah. Kemudian Naili. Tadi ada kayaknya Naili. Oh ini. Hadir Bu. Oke, terima kasih Mbak Naili. Afifuddin. Afif, mana Afifuddin? Ini ada ini orangnya tapi nggak on cam. Iya. On cam. Sambil kerja atau sambil tiduran? Oke. Kerja di mana ya? Oke, boleh ini izin atau bagaimana untuk kuliahnya? Ya, sambil HP Bu.
Oh, boleh ya? Sama supervisornya atau apa? Boleh, Bu. Oh, boleh. Selama sama supervisornya diperbolehkan, it's okay ya? Oke. Oke, boleh yang wajib on cam depan. Ashrofi Fadli, panggilannya siapa? Van? Mana? Mana ini? Saya di sini. Oh, Di sini. Muhammad. Oke, Lutfan. Panggilannya siapa ini Lutfan? Panggilannya Lutfan, Bu. Oh, panggilannya Lutfan memang. Oke, Lutfan. Terima kasih. Panggilannya siapa? Apa? Mana ini? Hadir, Bu. Mazidah Esa ini. Iya. Namanya. Oh, oke, panggilannya siapa? Oh, Esa. Iya, Bu. Panggilannya Esa. Anak pertama. Oke, terima kasih Mbak Esa. Anindya Putri Nurwahi dia. Hadir, Bu. Mana nih? Oke, Mbak Anin. Panggilannya siapa? Putri. Oh, Putri. Oh. Sylvia. Kan enak nih. Oke, Mbak Indah. Terima kasih. Panggilannya siapa? Indah, Bu. Oke, terima kasih. Hanya Imam Tajudin kayak nggak ada. Kerja atau belum masuk? Nggak ada ya? Muhammad Wahyudi. Wahyudi. Oke, panggilannya siapa? Wahyudi. Oh, Wahyudi. Oke. Mana Linda? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Badria. Kenapa? Oh, oke. Kerja. Badriatus Solihah. Ada? Oh, sama Imam Tajudin juga kerja. Ya. Oke, Badriatus. Oh, izin. Duh. Kalau nggak jelas, ini ya. Di A saja ya. Oh, katanya kehadiran. Iya, tapi kan tetap masuk nilai ya. Maksudnya nilainya tetap berpengaruh ya meskipun kecil. Oke. Badra itu Solihah ada? Ada nggak? Kerja juga? Nggak. Oh, nggak ada. Oke. Berarti ini ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekitar 5 orang nggak ada ya kerja dan ada yang tidak ada keterangannya. Oke, lanjut saja adik-adik. Jadi mata kuliah ini perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Fahim Matul Ulia, boleh dipanggil Ibu Fahim, boleh dipanggil Aim, boleh terserah. Jadi di sini saya mata kuliahnya saya mengampu mikrobiologi lingkungan ya, beserta praktikumnya. Jadi nanti praktikumnya tidak full 16 pertemuan adik-adik, tidak ya. Jadi kemungkinan maksimal 8 pertemuan. Ya, maksimal 8 pertemuan. Saya rencanakan setelah hari raya. Untuk pertemuan praktikum pertama itu kita setelah hari raya.
Jadi pertemuan pertama mungkin kita di lab dahulu, tidak langsung memegang alat atau bagaimana itu. Jadi nanti kita pendahuluan dahulu. Kemudian selanjutnya di pertemuan kedua, ya praktikum di pertemuan kedua kita langsung turun lapangan adik-adik. Turun lapangannya itu ke daerah yang tercemar sampah, ya. Boleh nanti ke sampah manapun nanti kita pastikan di pertemuan yang pertama. Namun untuk planning saya karena saya ini bidangnya itu sebenarnya spesial di biodegradasi plastik, limbah-limbah plastik. Jadi nanti saya arahkan ke area-area yang tercemar limbah plastik. Namun nanti misal kesepakatan di pertemuan pertama, teman-teman milihnya Bu, kayaknya di sini tuh ada limbah yang lebih menarik mungkin ya. Itu boleh. Tentatif saja ya nanti. Itu pertemuan kita untuk praktikumnya. Praktikum kedua kita turun lapangan. Oke, jadi mungkin 1 atau 2 kali kita akan turun lapangan ke area-area yang tercemar limbah adik-adik. Oke, karena mikrobiologi kita, mata kuliah kita saat ini itu adalah lebih ke mikrobiologi atau mikroba-mikroba yang ada atau yang menangani limbah. Oke, jadi mikroba itu kan banyak sebenarnya ya. Ada yang dimanfaatkan untuk makanan, kemudian limbah dan lain-lain. Nah, saat ini mata kuliah ini kita khususkan untuk penanganan lingkungan, ya, terutama limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Begitu adik-adik ya. Kemudian di sini saya share screen dulu. Saya share screen RPS. Oh, di sini kosmanya siapa kosmanya? Diana. Siapa? Oh, oke, Mbak Diana. Oh, ini Mbak Diana ini kan kerja. Kok jadi kosma, kasihan. Mungkin yang nggak kerja ini, kan kasihan ya. Maksudnya memanajemen waktu kerja, manajemen waktu kuliah untuk diri sendiri dan kelas. Mungkin boleh diganti. Tapi kalau memang udah kesepakatan, ya monggo saja sih. Iya, Bu. Oh, oke. Boleh. Coba per hari ini diganti ya, kasihan. Karena kalau kerja itu kan ini ya, pikirannya itu pecah-pecah nanti. Karena Kosma itu pengerjaannya kan mulai dari mengkoordinir kelas terkait manajemen atau sistem atau apa gitu. Ini ya, terpisah kalau di masing-masing mata kuliah itu ada PIC-nya sendiri. Ya kan? Masing-masing mata kuliah kan ada PIC-nya sendiri ya. Harusnya begitu. Tapi kan secara general Kosma nanti yang mengkoordinir berbagai macam yang ada pokoknya yang hal-hal yang berbau di kelas lah apa gitu. Itu Jadi mungkin nanti dicari yang tidak bekerja. Ini kasihan nanti Mbak Diananya ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Nah, nanti kok saya nggak bisa share screen ya? Ini nggak muncul nggak RPS saya? Ya, ini kayak muter-muter. Kenapa ya? Bentar ya. Saya sudah share screen ini. Ya sudahlah, nanti saya kirim ke grup. Jadi nanti RPS-nya ditandatangani oleh Kosma ya. Setelah ditandatangani, nanti kirim lagi ke grup yang sudah bertandatangan itu oleh Kosmanya ya. Jadi di sini adik-adik per semester ini UNU itu punya kebijakan baru terkait pembelajaran, terutama di kurikulum adik-adik ya. Kalau kemarin ini semester berapa ini? Semester 4 ya? Benar? Semester 4 ya? Oke. Nah, jadi mungkin 3 semester yang dulu kalian semester 1, 2, 3
itu komponen penilaian di mata kuliah kalian semuanya secara general itu pasti UAS itu 40%, UTS 30, kemudian tugas kalau tidak salah 20 dan kehadiran 10%. Nah, untuk semester ini kebijakan UNU itu ada sedikit perubahan. Jadi ada 6 komponen adik-adik. Jadi beberapa mata kuliah itu wajib ada case method dan project. Nah, case method dan project ini dia menempati 50%. Jadi 50% ini dua adik-adik. Kalau di mata kuliah saya itu case methodnya 15%, kemudian projectnya itu 35%. Kemudian nanti ada tugas itu 10% adik-adik. Kemudian kuis itu hanya 5%. Kemudian nanti UTS itu 15 dan UAS 20%. Jadi lebih besar proyeknya daripada UASnya adik-adik. Gitu nggih. Jadi proyeknya itu seperti apa Ibu? Termasuk nanti apakah jadi satu dengan, karena ini kebetulan ada praktikum ya. Karena kebetulan ada praktikum, jadi nanti nilai proyeknya saya jadikan satu dengan praktikum. Jadi biar tidak terlalu terlalu banyak proyek itu, ya. Jadi mohon nanti misal kalau ada tugas proyek, nah itu benar-benar kalian maksimalkan nilainya di situ, karena itu yang paling tinggi adik-adik, 35%. Itu kalau nilai kalian jelek di situ, jeblok sudah nilai kalian, ya. Nanti akan saya sampaikan, pertemuan ini adalah case method, pertemuan ini adalah project. Jadi project itu, misal project itu sekitar 3-5 pertemuan adik-adik. Karena kita praktikumnya maksimal 8 pertemuan, jadi ya itulah yang kita buat project nih. Jadi project itu tidak hanya misal 5 pertemuan ya, 5 pertemuan itu ada tugasnya masing-masing, ada project 1, project 2, enggak adik-adik. Jadi project itu satu rangkaian. Jadi nanti di akhir baru tugas besarnya itu nanti dikumpulkan di akhir pertemuan. Misal di pertemuan 13 atau 14. Nah, seperti itu. Jadi kalau project itu satu rangkaian ya, tidak satu gitu. Enggak ya adik-adik ya. Kemudian nanti kalau case method itu termasuk kalau misal kita luring ya, nanti kita akan buat kelompok kecil-kecil. Nah kita diskusi. Nah di sana lebih banyak kalian yang aktif daripada dosen atau saya. Saya hanya nanti mengarahkan, membimbing. Nah seperti itu ya. Kemudian keaktifan di case method itu terlihat sekali adik-adik. Jadi nilainya di situ perlihatkan keaktifan kalian, kemudian saat bertanya ataupun memberikan sanggahan atau memberikan analisis yang lain. Nah itu penilaiannya di situ adik-adik. Oke. Nah, case method. Jadi nanti saat luring sudah pasti penilaiannya di situ. Nanti kita bikin kelompok kecil-kecil. Nah kayak gitu. Gitu nggih. Terus Bu, yang kita diskusikan apa saat case method? Nah, nanti sebelumnya, pasti saya akan memberikan materi. Materi selanjutnya kita akan mempelajari ini, tolong ini dipelajari, kemudian ada referensi dari saya, entah itu jurnal artikel ataupun buku. Gitu nggih. Kemudian nanti dari saya pun ada buku ajar. Nah, buku ajar itu hanya sebagai pegangan saat kuliah saja. Jadi di dalamnya tidak detail, tidak banyak gitu. Ya adik-adik ya. Untuk di kelas ini apakah pernah sebelum-sebelumnya untuk mempelajari sebuah artikel jurnal? Pernahkah? Gimana? Sepertinya. Oh, belum pernah. Ini download artikel, kemudian membaca artikel, belum? Belum pernah? Oh, belum. Mungkin sebelum-sebelumnya ada tugas presentasi di mata kuliah sebelumnya?
Nah, kalau presentasi apakah pernah ada penugasan mempresentasikan sebuah artikel jurnal gitu? Belum? Oh, oke 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 oke. Karena belum, mungkin hari ini saya akan memberikan apa ya gambaran. Oh, gimana mencari jurnal, kemudian bagaimana cara downloadnya, kemudian bagaimana cara membacanya, gitu ya. Jadi artikel jurnal itu adik-adik ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris pasti ya. Nah, ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Nah, biasanya artikel-artikel yang tidak terakreditasi itu eh, sudah pasti ya pembahasannya atau bahasanya itu lebih simple ya. Tapi kalau artikel ini sudah publis di sebuah jurnal yang terakreditasi, apalagi berstandar internasional, nah itu biasanya pembahasannya lebih kompleks, lebih agak apa ya, lebih mendalam. Nah, kayak gitu. Itu. Jadi untuk awal-awal mungkin nanti saya akan memberikan gambaran gimana sih membuka sebuah artikel di jurnal yang nggak ter nggak terakreditasi dulu ya. Pernah mendengar Sinta adik-adik? Sinta atau Scopus? Pernah ya. Jadi gini, artikel itu apa? Artikel itu sebuah tulisan ilmiah dari seorang peneliti ataupun akademisi ataupun mahasiswa ataupun dosen. Ya, jadi itu hasil penelitian yang ditulis ya dalam sebuah karya ilmiah. Nah, itu namanya adalah artikel. Nah, artikel ini kalau sudah jadi ya, sudah jadi, nah itu akan dipublikasikan di sebuah jurnal namanya. Nah, jangan jangan kebalik ya. Kadang mahasiswa itu saya punya jurnal. Jurnal itu maksudnya adalah artikel. Nah, padahal artikel itu adalah ya filenya itu, file karya ilmiahnya, tetapi jurnal adalah rumah. Ya, jurnal itu rumah untuk mempublikasikan artikel-artikel itu. Nah, jurnal ini ada yang terakreditasi Sinta. Nah, itu kalau akreditasi Sinta itu standarnya Indonesia. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin tinggi, semakin bagus Sintanya itu mulai dari angka 1. Ya, Sinta 1 itu paling bagus. Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Semakin 6, 7, semakin ke bawah, itu Sintanya lebih rendah lah tingkatannya. Itu berbayar biasanya, ada juga yang gratis. Nanti akan saya tunjukkan gimana caranya download yang gratis dulu ya. Tuh, kemudian kalau standar internasional itu ada yang namanya Scopus. Scopus itu biasanya ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau berbayarnya itu mulai dari harganya 5 juta sampai ratusan juta adik-adik satu artikel. Tuh. Nah, ada kebijakan di Fakultas Teknik itu nanti saat kalian semester 7 atau 8 ya, itu kalian ada yang namanya tugas penelitian atau TPP. Bukan atau ya, dan penelitian dan TPP. Nah, ini kalian tidak wajib untuk ujian skripsi kalau kalian sudah memiliki artikel yang dipublikasi di Sinta minimal Sinta 4. Minimal Sinta 4. Nah, itu kalian tidak wajib ujian. Jadi kalian masuk ke lab ya, misal ya semester 7 itu kalian sudah masuk ke lab, kemudian kalian punya data penelitiannya. Nah, data penelitiannya ini kalian publikasikan di artikel di jurnal Sinta 4 misalnya. Nah, itu kalian nanti tidak wajib ada ujian skripsi. Begitu. Ya. Jadi nggak ada ujian skripsi berarti, tapi harus membuat skripsi Bu. Tetap skripsinya tetap dibuat ya. Gitu. Oke. Itu apa ya, pendahuluan terkait artikel. Nanti ini saya kok nggak bisa share screen ya. Mau saya tunjukkan cara mencari jurnal.
Mana ini? Saya kok nggak bisa tunjukkan ini. Bentar, bentar ya. Coba saya matikan. Ini muncul tidak adik-adik? Muncul. Bu. Oh muncul ya? Oh berarti harus dimatikan punya saya. Oke, bentar ya. Bentar, bentar. Oke, kalau di mana namanya di Scopus ini berstandar internasional ya. Bentar, kita cari yang Sinta. Nah, ini adik-adik, nanti kalian silakan masuk ke Sinta, ya, masuk ke Sinta, kemudian di sini cari yang jurnal. Nah, jurnal begitu. Carilah misal kita karena kita terkait lingkungan ya. Coba kita lingkungan. Oke, Sintanya ini yang nggak kena kayaknya. Oke. Jadi kita ke Google aja deh paling gampang. Kita ke Google adik-adik. Coba cari pemanfaatan. Misal ya. Pemanfaatan bakteri untuk limbah. Limbah cair misal. Oh ini kalau begini, nah ini dia termasuk jurnal macam-macam jurnal itu ya. Jurnal ini coba ini. Nah, nanti kalau kalian, ini kelihatan ya adik-adik ya, sharing saya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah artikel adik-adik. Nah, ini di atas ini ada judulnya, biodegradasi limbah cair tahu dari mikroorganisme indigen. Indigen itu mikroorganisme lokal maksudnya ya. Indigen sebagai bahan ajar mikrobiologi lingkungan di perguruan tinggi. Oh, ini cocok sekali untuk kita berarti ya. Nah, dia mengisolasi bakteri. Oke, nah, ini adalah sebuah artikel adik-adik. Gimana cara menyusunnya nanti dulu ya. Jadi artikel itu sudah pasti ada yang namanya abstrak di sini, ya. Abstrak itu apa ya? Bukan kesimpulan, ringkasan dari seluruh penelitian yang di sini, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, kemudian medianya yang digunakan atau metode, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu ada di abstrak. Kemudian setelah abstrak, itu pasti ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakangnya dari penelitian ini. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Kayak gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya metode. Metodenya misal kalau yang tadi dia biodegradasi sudah pasti berarti isolasi bakterinya. Nah, bagaimana caranya? Oh, mulai dari, nah ini
metodenya. Oh, ini singkat sekali metode. Biasanya metode agak panjang ya. Nah, ini langsung ke hasilnya. Hasilnya seperti ini. Hasil itu boleh dalam bentuk tabulasi seperti ini ataupun diagram-diagram. Ya. Mana saja boleh yang enak untuk diinterpretasikan, yang informatif untuk pembaca. Begitu adik-adik. Kemudian bahasanya itu juga sudah pasti bahasa-bahasa akademik adik-adik ya. Jadi tidak seperti bahasa kayak sastra ataupun novel-novel begitu ya. Nanti kan dibaca-baca, nanti pasti akan kalian tahu perbedaan. Oh, bahasa akademik artikel tuh seperti ini. Oh, bahasa-bahasa buku pelajaran tuh seperti ini. Nah, kayak gitu. Tuh, nggih. Kayak gini-gini. Nah, ini selayang pandang adik-adik. Ya, jadi style dari atau format atau template dari sebuah artikel itu macam-macam, banyak sekali tergantung rumahnya atau jurnalnya dia memberikan kebijakan seperti apa. Nah, itu kita harus nurut ke jurnal yang mau kita publikasikan. Gitu. Kita ngikuti permainan mereka. Jadi, oh ini antara hasil dengan pembahasan harus dipisah. Kalau yang tadi kan hasil ya, Mbak. Yang tadi berarti dia ngomongin hasil aja. Di bawahnya selanjutnya adalah pembahasan. Nah, kalau pembahasan ini itu tidak hanya biasanya ya. Kalian kan sudah praktikum mungkin ya sebelum-sebelumnya. Kalau bahasa-bahasa praktikum itu kan misal begini ya. Larutan A kemudian ditambah larutan B menjadi larutan larutan C. Nah, larutan C ini dengan indikatornya baunya, aromanya atau warnanya atau fasenya itu begini. Nah, itu biasanya kalian sudah jadi laporan. Nah, tetapi kalau di artikel adik-adik itu harus dicari kenapa C ini berubah menjadi warnanya yang tadinya merah dan biru kemudian tiba-tiba jadi putih. Kemudian aromanya kenapa begitu? Kemudian apakah dia panas atau dingin? Nah, pokoknya segala perubahan yang terjadi itu harus dibahas. Tidak hanya pembahasannya karena begini simple gitu, enggak ya. Jadi pembahasannya itu harus berdasarkan referensi penelitian-penelitian dahulu. Nah, itu bedanya artikel dengan laporan praktikum adik-adik ya. Oke, jadi sebelum kita dapat menyusun artikel, paling tidak kalian baca-baca dulu ya opose artikel itu, gitu ya. Oke, saya stop sharing dulu. Oh, ini udah bagus nih kayaknya, cocok ini. Nanti bolehlah kalian, nanti kalau download adik-adik, oh ya, saya ajari downloadnya dulu. Nanti kan ini keluar begini ya. Nah, carilah icon untuk mendownload macam-macam. Kalau di layout saya seperti ini. Jadi tinggal download saja adik-adik. Ya. Oh, dia minta begini. Langsung saja. Ini nilai UAS ini. Saya masukkan ke sini. Bentar ya. Ini nanti buat tugas aja deh. 24, kalau 24 biasanya kalian berapa kelompok? Berapa anggota kalau satu kelompok? 4 cukup adik-adik? Halo? Saya jangan ditinggal tidur ya adik-adik. Oke, Bu. Saya itu lebih mementingkan ini anggota. Kalau 3 anggota terlalu sedikit ya. 4 mungkin ya. Jadi nanti silakan dibentuk anggota kelompoknya berdasarkan absen saja wis. Jadi nomor 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 8 gitu ya. Kemudian 9 sampai 12. Itu aja wis. Untuk kelompok awal-awal ini. Untuk tugas awal-awal ini ya.
Jadi untuk tugas pertama adik-adik, artikelnya itu dari saya. Kalian baca-baca dulu, nanti untuk pertemuan selanjutnya, kita punya 3 pertemuan hutang ya. Pertemuan selanjutnya ini, kalian hari Senin full nggak? Hari Senin biasanya kita itu daring, Bu. Daring full? Full. Oh iya, Nak. Oh, mata kuliah apa itu malam, Rek? Oke, oke. Eh, Begini ya, maksimal daring itu 30% adik-adik. Jadi tolong nanti diingatkan dosennya, misal kalau mungkin ini kan masih pertemuan 4 ya. Dihitung saja 16 pertemuan itu 30%-nya berapa. Jadi misal kalau melebihi dari 30%, itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya adik-adik. Jadi nanti Kosma atau PIC-nya bisa mengingatkan kembali ke dosennya, Bu, ini sudah melebihi jatah daring gitu ya. Karena jatah daringnya hanya 30% dari keseluruhan pertemuan ya adik-adik. Jadi kalian biar nggak daring toh, saya yakin kalau daring itu kurang efektif. Kami mengakui ya adik-adik. Untuk saat ini pembelajaran dengan daring itu masih menemui berbagai kendala seperti saat ini. Jadi seperti sekarang ini ya, sekarang ini. Ini misal kalau kita luring itu pasti feedback dari kalian tuh pasti banyak lah. Saya ngomong apa kalian pasti langsung ngasih feedback atau teman-teman langsung ngasih feedback. Tapi kalau daring seperti ini tuh terkadang komunikasinya hanya satu arah, hanya dosen saja ya yang ngomong. Kadang kita ngomong apa mahasiswa cuma diem begitu ya. Jadi makanya di UNU kebijakan untuk daring itu maksimal 30% adik-adik. Itu nanti mohon disampaikan ya ke dosennya. Kadang dosen juga lupa. Ngoten nggih. Ya, mata kuliah. Oke. Jadi pertemuan minggu depan bolehlah kalau kalian mau daring, Bu, masih puasaan, Bu, nggak kuat mungkin ya. Boleh. Jadi nanti kita akumulasikan daringnya di awal-awal pertemuan atau ditambah nanti pertengahan, boleh lah ya. Jadi tugas pertama kita adalah kalian membaca artikel ini adik-adik ya. Semuanya, semua kelompok sama artikelnya. Untuk pertama ini jadi satu artikel untuk semua kelompok. Kemudian ngapain Bu nanti Bu? Nah di sini apakah kita perlu buat PPT? Nggak perlu buat PPT adik-adik ya. Karena ini hanya sebuah case method. Ini maksudnya nanti ke case method ya, bukan project. Jadi nanti tapi karena tidak ada tugas PPT, jadi kalian tidak mencatat, tidak mereview atau tidak memberi catatan-catatan penting atau bagaimana, enggak ya. Nanti tetap saya catat, oh mana nih kelompok yang memberikan note-note pada catatan-catatan tersendiri atau dia memberikan rangkuman atau bagaimana. Nah, itu ada nilainya sendiri ya adik-adik ya. Jadi di situ nanti kalian akan mendiskusikan bareng-bareng. Kita akan diskusi bareng-bareng. Jadi latar belakang dia melakukan penelitian ini itu untuk apa, kemudian fungsinya apa, kemudian seperti itu ya, urgensinya apa, kemudian metode yang dilakukannya itu seperti apa sih, nah gitu, hasilnya dan pembahasannya. Oke, jadi saya harap nanti masing-masing kelompok itu semacam kayak memberikan review atau rangkuman terhadap artikel ini. Gitu ya adik-adik, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Oke, jadi untuk tugas pertama ini kita pemanasan dulu, warm up dulu ya terhadap artikel. Nah untuk tugas-tugas selanjutnya itu pasti kalian akan saya suruh masing-masing kelompok itu akan saya suruh mencari artikel sendiri. Ya, nanti dibahas-bahas sendiri, mencari sendiri. Nah, nanti di akhir
kita akan mencoba untuk membuat sebuah artikel. Gini, ya, begitu ya adik-adik? Paham? Iya. Oke. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya share dulu kali ya. Iya, buat grup ya. Buat grupnya dari absen 1 berdasarkan absen aja adik-adik. Absennya ini enggak hafal? Enggak? Atau saya ini saja apa namanya? Saya SS saja ya. Ini di sini nih. Mana ini grup? Ini sudah ada grup WA-nya dengan saya tidak? Oh belum, lu ya apa Rek? Makanya saya kok merasa tidak ada apa-apa ya ini ya. Silakan nanti dibuat ya adik-adik. Saya kirim ke Dina saja. Ini ya. Kirim ke Mbak Dina, kemudian yang tadi juga saya kirimkan mikrobiologi yang tekim. Nah ini yang artikel ini ya. Apa ini sun motor ini? Oke, sudah saya kirimkan apa ini namanya absen dan artikelnya ya. Kalau absennya nanti berarti nomor 1 sampai 4, Abdul Wahid sampai Novi itu kelompok 1, 5 sampai 8, Anur sampai Riza itu kelompok 2, kemudian Wahyu sampai Dini kelompok 3, Diana sampai Afifuddin itu kelompok 4, kemudian Lutfan sampai Indah itu kelompok 5. Oh ini pas ya. Imam sampai Badriatus itu kelompok berapa tadi? 5 ya? Itu ya adik-adik. Pas ya. Oke, saya stop share. Dari sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Tidak ada? Tidak ada? Oh, iya kah? Oh, siapa? Oh, saya nggak tahu siapa. Ayo. Ainur Rofik atau Anur? Anur, mana Anur? Saya Bu, Oh iya, Anur Rahmat. Kenapa Anur? baik Bu izin bertanya. Itu kira-kira kita itu apakah tidak mendapat emailnya kampus ya Bu agar lebih leluasa mengakses jurnal-jurnal gitu? Oh, begini. Kalau kalian email kampus, email UNU, seingat saya setiap mahasiswa itu punya email UNU ya adik-adik ya. Punya email UNU. Tetapi untuk akses jurnal kami mengakui UNU masih belum memiliki jurnal langganan yang terakreditasi ya. Karena langganan jurnal itu miliaran adik-adik.
miliaran adik-adik, itu per bulan, itu bukan per tahun ya. Jadi langganan jurnal seperti Scopus ataupun yang lainnya itu miliaran adik-adik. Jadi tidak semua kampus swasta itu memiliki langganan jurnal. Jadi untuk saat ini kalau mau mengakses jurnal, silakan akses jurnal-jurnal banyak sekali ya adik-adik, jurnal-jurnal Sinta. Nah itu aksesnya itu tidak berbayar, jadi tinggal download aja. Nah gitu. Biasanya yang akses-akses yang berbayar tuh biasanya yang Scopus, nah kayak gitu, yang miliaran-miliaran begitu. Ya, itu biasanya kampus-kampus yang besar ya, kampus-kampus yang sudah tua, maksudnya kayak kampus negeri, UB, Brawijaya itu kan udah puluhan tahun umurnya, kemudian SPP-nya juga tidak murah ya dia kayak gitu. Oke. Kemudian nanti kalau misal ada yang kesulitan, Bu saya sulit Bu untuk download jurnal ini, kelompok kami kayaknya tertarik dengan jurnal ini, misal nggak bisa di-download, nanti sampaikan saja ke saya, nanti akan saya downloadkan. Jadi saya punya beberapa akses untuk free access ya. Nah itu biasanya saya ada beberapa akses gitu. Jadi nanti misal Bu saya nggak bisa download ini, nah, nanti sampaikan aja di grup ya. Jadi tugas kalian saat ini adalah membentuk kelompok, kemudian membuat grup WA ya, yang ada sayanya ya. Oke. Jadi semua nanti silahkan ditanyakan di sana. Misal ada kendala nanti di tengah jalan atau bagaimana, feel free untuk bertanya di sana. Atau malu mau WA langsung ke saya juga boleh. Itu, Mas Anur. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Bu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, adik-adik? Ya, silakan, Mbak. Bu, mohon maaf, tadi pas saya di absen itu tidak ada di Meet karena WiFi saya sedang trouble, Bu. Oh, oke. Oke, Ya. oke. Ya, kelihatan kok, Mbak Badriati Solihah. Oke. Makasih ya, Bu. Iya, masuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 atau 6 ya tadi? 5 ya? 6, Bu. Oh, 6. Ya, gimana Ainur Rafiq? Sama Bu saya juga. Tadi pas absen saya nggak bisa masuk ke Meet. Nggak ada ya? Oh, oke. Ya, Diana, kenapa Mbak Diana? Gimana? Bentar. Ini kayaknya sinyal saya atau sinyal Mbak Diana ya yang kurang ini. Coba di chat aja. Di chat di sini. Silakan nih, tes. Nah ini, saya coba ngechat di Jibit. Mohon maaf Bu, saya ketika di absen. Oh iya. Oke, saya kira mau bertanya tentang tugas. Oke, untuk tugasnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Tidak ada? Seperti Belum ada, oke. Ya, wajar ya, biasanya di awal-awal memang bingung. Apa yang mau ditanyakan? Nanti kalau sudah masuk ke tugasnya itu baru ketemu nih, oh kayaknya saya mau tanya ini. Jadi, mata kuliah kita karena kita ngomongin mikrobiologi lingkungan, adik-adik mikrobiologi itu sesuatu, iya pendahuluannya kita belum ada ya tadi ya. Jadi mikrobiologi itu apa sih adik-adik? Saya langsung definisikan saja ya. Mikro itu kan kecil, hal-hal yang kecil sekali ya. Mikrobiologi berarti biologi itu kan hal yang hidup, sesuatu yang hidup, makhluk hidup. Ya, tapi yang ukurannya kecil sekali. Apakah manusia yang bayi itu apakah mikro? Enggak. Ya, mikro itu sesuatu yang enggak bisa dilihat oleh kasat mata ini, oleh mata telanjang kita ini ya. Jadi bahan-bahan biologi makhluk hidup yang berukuran mikro, nah, misal kayak bakteri, virus, kemudian jamur, ya
Jamur tuh ada yang kecil-kecil adik-adik yang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Bu, kalau yang jamur tiram itu gimana, Bu? Itu beda lagi ya. Yang kita lihat adalah miselianya ya. Jadi kemudian ada archaea, ada bakteri tadi sudah ya. Nah, itu pokoknya makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Nah, itu umumnya dikatakan mikroba. Jadi mikroba itu tidak hanya bakteri saja. Ada virus, ada jamur dan lain-lain. Nah, karena kita fokusnya adalah ke lingkungan, arahnya ke limbah. Jadi sebenarnya di limbah-limbah itu ya, itu sebenarnya mereka itu hidup adik-adik. Ya, ada banyak jenis mikroba di limbah atau sampah. Nggak usah jauh-jauh ke limbah industri adik-adik ya. Limbah di rumah kalian wis. Kalian membuang sampah sisa makanan. Nah, itu di mana? Ada sampahnya sendiri kan ya, atau mungkin dijadikan di satu RT atau bagaimana. Nah, itu coba kalian amati. Mulai dari aromanya. Mungkin hari pertama ya, menit-menit pertama tidak akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Tetapi semakin lama mulai dari aroma, kemudian penampakannya itu kan berubah. Ya, berubahnya itu sebenarnya apa sih? Ada apa di dalam perubahan? Nah, yang merubah itu adik-adik adalah si mikroba. Entah itu bakteri ataupun jamur. Ya. Nah, kalau bakteri dan jamur ini nggak ada, ya pasti tidak akan ada perubahan adik-adik. Ya nggak akan bau, nggak akan basi, ya tuh. Jadi kenapa ada makanan kok awet ya? Nah, itu berarti ada bahan pengawetnya. Bahan pengawetnya ini adalah bahan yang tahan terhadap bakteri. Jadi bakteri tidak akan tumbuh di sana. Ya, ada banyak sekali bahan-bahan pengawet. Nah, kalau ada bahan pengawet ini, bakteri ataupun jamur itu tidak bisa berkembang biak. Gitu, adik-adik. Makanya di dalam standar pangan Indonesia itu ada standar sendiri. Berapa konsentrasi antibakteri atau pengawet makanan di dalam suatu makanan. Nah, itu nggak boleh banyak-banyak adik-adik. Kenapa? Karena kan begini ya logikanya, bakteri saja nggak mau hidup di sana, dia mati atau nggak bisa hidup di sana. Nah, kalau kita makan terlalu banyak bahan-bahan pengawet itu, dia terakumulasi di dalam tubuh kita, ya sama aja nanti kita pasti akan terjadi kerusakan atau anomali tertentu lah di dalam tubuh kita, gitu. Itu adik-adik ya. Tapi sebenarnya boleh nggak Bu makanan dengan pengawet? Kita konsumsi makanan yang ada pengawet boleh saja asalkan tidak berlebihan. Itu ya. Jadi kita akan mempelajari mikroba-mikroba itu. Kemudian bagaimana nanti peran mereka di lingkungan, kemudian tugas-tugas mereka, bentuk mereka itu seperti apa. Nah, kita arahnya ke sana. Nah, untuk tugas pertama saya berikan artikel tadi. Kalian coba untuk baca dulu sebenarnya apa sih mikroba yang ada di dalam tahu tadi. Ya, kalau saya baca tadi sekilas itu sebenarnya bukan mikroba di tahu, tapi dia membuat atau mendegradasi. Degradasi itu memecah, ya, memecah limbah-limbah yang terbuang di proses pembuatan tahu. Jadi tahu itu kan bahan utamanya adalah kedelai adik-adik. Nah, kedelai itu kan bahan organik. Bahan organik ini lebih mudah untuk ditumbuhi atau mikroba itu gampang gitu loh ya untuk tumbuh di bahan-bahan yang organik. Nah, kalau tahu ini yang diambil itu kan sarinya ya, tapi kalau ampasnya kan dibuang. Nah, saat membuang ampas ataupun ada baik itu ampas cair, kalau cair namanya bukan ampas ya.
limbah cairnya ataupun limbah padatnya kayak ampasnya itu kan tidak digunakan adik-adik ya. Degradasi atau ditangani itu akan mencemari lingkungan, baik itu lingkungan yang ada di darat ataupun di ini ya di selokan, kemudian dia arahnya ke perairan yang lebih besar, sungai ataupun ke arah laut. Mencemarinya dalam bentuk apa, Bu? Nah, itu kan BOD atau COD-nya itu bisa tinggi sekali dan itu akan mempengaruhi lingkungan. Itu untuk lingkungan yang apa ya, yang nggak terlihat ya. Tapi kalau yang terlihat fisiknya itu pasti aromanya, adik-adik. Aromanya itu kan menyengat. Kalian pernah tahu atau pernah melewati sebuah industri rumahan atau industri yang lebih besar ya terkait pengolahan tahu atau pembuatan tahu. Aromanya itu kan agak nyengat ya. Nah, jadi istilahnya gimana sih cara menangani limbah-limbah yang ada di industri pembuatan tahu. Kayaknya saya tadi baca artikelnya sekilas seperti itu. Jadi kemudian tadi ada tulisan mikroba indigen atau bakteri indigen. Berarti bakteri-bakteri yang ada di area tersebut, di lokal atau dari tahunya sendiri. Jadi indigen itu berarti lokal dari area tersebut. Gitu. Bu, saya nggak paham, ya udah dibaca dulu ya, pokoknya intinya kayak gitu ya adik-adik. Nanti minggu depan kita akan ketemu, monggo silakan kalau mau daring boleh, luring juga boleh, silakan. Kalau kita ganti misal adik-adik, karena kan Senin kalian daring malam ya, berarti kalau paginya free atau bagaimana? Halo? Oke. Jadi ini adik-adik, saya itu semester ini itu kalau ngajarnya itu hanya di hari Kamis dan Jumat. Misal kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu tidak ada koordinasi terkait fakultas, kampus, ataupun rapat-rapat dengan pimpinan, nanti akan saya sampaikan ke grup ya, grup WA. Saya Senin, Selasa, Rabu misal free. Nanti kita ganti ya adik-adik ya, kalau mau luring gitu ataupun kalau daring sih aman saja kalau hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat luring tuh kayaknya saya berat adik-adik. Ya, karena kan mepet dengan Jumatan ya. Kadang saya juga harus ada jadwal pribadi juga kalau hari Jumat itu. Itu.
Jadi nanti kita koordinasinya tentatif juga sih ya di grup, mau diubah ke hari yang free, kaliannya free, sayanya free. Insya Allah saya lebih banyak free di hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis juga boleh sih. Jangan Kamis. Senin, Selasa, Rabu boleh. Selama saya nggak ke luar kota sih. Gitu ya. Jadi nanti kita koordinasinya di grup lagi. Dibuatkan grupnya ya. Oh sudah ya. Oh iya tak. Iya tak. Kosong. Coba saya cek dulu. MK Bufahim. Namanya kok MK Bufahim toh. Nanti saya ganti. Coba gini. Microlink 24BA gitu. Ganti aja Microlink 24BA. Tip. Cocok, lebih bagus nih. Sudah, nanti kita koordinasinya di grup ya. Mau diganti hari Selasa atau Senin, karena kan kita bukan diganti ya, mengganti yang sudah terlewatkan kemarin 3 pertemuan sebelumnya. Itu ya. Bu, hari Senin terlalu mendadak Bu, karena kan minggu depan paling tidak kita bahas artikel itu ya. Bolehlah hari Selasa atau Rabu. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah. Nggak ada pertanyaan nih ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita akhiri adik-adik. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mata kuliah daring kali ini. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini, informasi-informasi yang kita dapatkan tadi itu membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa doakan untuk diri kita, orang tua kita, dan muassis UNU. Al-Fatihah. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahim.